Jam 8.18 guys. Saatnya gua bertimbang berat badan di hari ke-8 guys. Ya kemarin gua makannya nggak lebihan dari kalori yang gua butuhkan, yaitu sekitar 1.700 kalau nggak salah ya. Jadi otomatis hari ini berat badan gua turun. Kebiasaannya kalau yang memang yang gua makan itu kalorinya sesuai dengan yang gua hitung ya guys ya. Jadi kita coba timbang di hari ke-8 guys ya. Kemarin kita sempat naiknya melejit guys. Nah kenapa itu kita sedikit saja kesalahan pas waktu diet, kita akan memperlambat kita diet guys ya, merusak diet kita guys ya. Ini kita coba timbang berat badan kita, minta kita besar. Jadi ini hari ini hari ke-8 guys ya. 8 badan kita di kemarin 850 guys. Sekarang berat badan kita di 825 guys. Jadi turun berat badan gua di 250 gram guys. 25 ya turunnya ya. Nah guys, padahal kemarin berat badan gua sempat di 80,05 guys ya. Ya, sekarang gua harus ngembalikinnya mungkin 2 sampai 3 hari lagi guys, sampai 850 guys. Kenapa gua tetap lakukan itu guys? Walaupun gua tahu guys bahwa gua akan naik berat badan ketika gua nambah kalori yang gua makan, padahal itu tidak seberapa juga ya, 300 kalori ya. Tapi itu berakibat badan kita berubah guys, berubah. Metabolisme berubah ya, penyesuaian berubah guys. Nah kenapa itu banyak diet yang gagal guys ya, karena sedikit kesalahan badan kita akan berubah guys ya. Dietnya kan seharusnya kita target sebulan 5 kilo, kesalahan 2 sampai 3 kali dalam sebulan, bisa saja kita mungkin sekilo turunnya ya guys. Apalagi kalau misalnya nggak turun sama sekali guys. Jadi itu sangat mengecewakan guys ya. Kembali lagi kenapa gua tetap melakukan tetap melakukan kalori yang banyak gua makan lebihan gitu ya. Karena memang gua butuh setiap saat itu atau sewaktu-waktu itu ada butuh gua namanya istirahat, istirahat diet guys ya. Gua harus melakukan makan sesuai kebutuhan gua, misalnya 2.200 misalnya, itu dalam waktu misalnya seminggu 2 kali atau sekali ya. Jadi nggak juga harus di bawah 2.200 terus ya. Jadi harus lebihan sekali-sekali guys ya. Jangan di bawah terus, karena perut kita, metabolisme kita, tubuh kita perlu juga istirahat guys. Jadi itu kenapa gue melakukan itu guys. Nah tapi kemarin karena berhubung gue nafsu juga guys, karena udah melihat makanan, sudah gue makan banyak juga guys, jadi gue melakukan yang namanya itu nafsu guys. Ya jadi kenapa berat badan gue berlebihannya itu over guys ya. Nggak boleh guys ya. Buktinya gue hari ini walaupun gue makannya sedikit, hari ini gue masih belum kembali ke 805 guys, masih di 80,25 guys ya. Jadi gue perlu besok lagi, mungkin kalau hari ini gue makannya sedikit, besok belum tentu gue di 80,05 guys ya. Nah seperti itu guys ya. Nah itu kenapa setidaknya minimal gue harus mengembalikan itu di dua hari guys ya. Kalau tidak bisa 3 hari guys. Nah itu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Untuk hari ini lagi, nanti sampai malam ya kan kita hitung makannya. Oke ya. Pagi ngopi guys. Pagi-pagi ngopi guys. Jam 8.36. Mantap. Oke guys, waktunya makan siang. Antara makan siang dan makan pagi guys ya.
Ini kita makan kol sama kembang kolnya sama wortel guys ya. Nah, ini totalnya sekitar 300 gram guys, 300 gram ya. Minyaknya sih palingan juga 4 gram guys ya, sedikit banget minyaknya guys. Gua pakainya minyaknya sangat sedikit guys. Jadi kalorinya sangat sedikit guys ya. Ini ayam tadi total 280 kalau nggak salah ya. Ini 280 kalau nggak salah. Lebihan juga gua nggak ingat ya, tadi udah lama nimbangnya. Jadi ini gua catat 280, tapi belum tulang ya guys. Tapi tetap gua catat 280 biar gua nggak lebihan hari ini ya. Ya, biar di otak gua tertanam bahwa gua makan 280, padahal gua cuman makan mungkin 250 gram ayam, dada ayam ya. Sama gua makan karbonya dari oatmeal guys ya. Ini karbo dari oatmeal. Oatmealnya gua pakai 50 gram guys, itu sekitar 190 kalori guys ya. Oatmeal dicampur es blend. Es blendnya separuh aja guys ya. Jadi ini udah cukup manis. Lumayan manis ya guys. Jadi nggak terlalu manis banget juga, tapi lumayan manis guys. Udah sedap lah, sudah enak lah ya. Nah, jadi oatmeal 50 gram itu sekitar 190 kalori. Sama gulanya sama es blendnya itu separuh, 55 kalori guys. Jadi ya hitung sendiri lah ya guys ya. Nah, ini sarapan gua sekalian makan siang gua ya guys. Mantap. Oke guys, saatnya kita makan malam guys. Jam 6.35 guys ya. Gua mau makan malam dulu. Ini ubi 150 gram. Sisa kemarin ya guys, sisa segini lagi. Udah lama banget di kulkas. Bagian ada yang kurang enak, jadi gua buang lah ya. Ini sama oatmeal kurang lebih 70 gram. Ya. Ya nggak sampai 70 gram sih guys. Ini tambah seperti biasa es blend ya guys. Tambah es blend. Jadi kalorinya itu jadi banyak sebab es blendnya guys ya. Kalau oatmealnya kalorinya kecil guys, tapi kenyangnya lama guys. Buktinya gua tadi kan siang makan oatmeal guys ya, sama ayam juga sih. Nah, sampai sekarang belum ada lapar guys ya. Nah, tapi cuman gua tadi baru aja olahraga ya guys, nge-gym ya. Di tempat fitness gua olahraga. Nah, jadi badan gua sakitan. Gua berharap dengan setelah olahraga istirahat sekitar udah 1 jam ya, gua berharap badan gua yang sakit-sakit sembuh ya guys. Habis ini gue juga akan makan protein sekitar 250 gram ayam ya. Nah, jadi hari ini gue mungkin bisa dikatakan gue nggak defisit kalori guys ya, karena kalori yang gue makan lumayan banyak sih ya, sekitar 2000-an kalori lah ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena gue masih olahraga juga. Mantap. Lanjut makan ayam guys. Ini totalnya 280 guys. Gue aja 250 lah minyak tulangnya guys. Oke guys, mantap. Makan ayam. Oke guys, sekarang udah jam 11.12 guys. Gua belum ngantuk guys. Dan akhirnya perut gua lapar guys ya. Akhirnya gua bingung cari mau makan apa yang rendah kalori guys. Ya udah, gua ambil oatmeal sama susu enak guys. Inilah kalori terendah ya. Soalnya kalau makan telur aja bisa sebenarnya bisa makan telur ya kan, makan telur atau putihannya aja guys. Tapi gua males itu, kebuang-buang bazir guys ya kalau makan putihan telur aja guys. Jadi kuningannya mau dibuang kemana gitu ya kan. Nah, bingung cari-cari ya guys. Akhirnya gua kepikiran oatmeal guys. Jadi gua mau makan oatmeal 35 gram ya, seperti sebanyak ini. Gua makan mentah kayak gini aja guys, nggak dipanasin, nggak diapa-apain, sama sedikit susu kental manis guys. Kalau misalnya habis ya sudahlah ya guys, misalnya berarti 1 bungkus guys. Tapi bila misalnya nggak habis, gua usahain sih nggak bakal habis di sini ya. Jadi susu enaknya secukupnya aja guys, biar karena susu enak ini kalorinya lumayan besar guys ya. Kalau oatmeal segini insyaallah kenyangnya sih guys. Kenyang aja sih ya.
sebenarnya gua nggak lapar guys, nggak lapar banget juga, masih bisa nahan, parah ya. Cuman apa ya, cuman susah tidur gitu guys ya. Perut gua terlalu lapar, apa namanya, perut gua lapar guys. Nah walaupun lapar sedikit kadang gua susah tidur guys. Jadi udah gini aja ya kita makannya ya, kita tumpahin susu seperti ini guys ya. Nah ini nggak nyampe 1 bungkus guys, sedikit aja guys. Ya cara makan, karena gue udah lebihan banget, kalori yang gue makan hari ini udah 2200 lebih guys ya. Dan akhirnya gue bisa naik lagi berat badan gue besok, takutnya gitu sih ya. Ya udah, ini dulu informasi malam ini. Oke guys, seperti biasa gue akan kasih info apa yang gue makan setiap harinya guys. Dan ini hari ke 8 ya. Ini hari ke-8 gue makannya terlalu banyak guys ya. Karena gue tidurnya, karena gue makannya kesawatan guys. Kesawatan lagi. Kurang malam gitu tidurnya guys ya. Kesempatan lah. Apa sih bahasa Indonesianya? Pokoknya gue makan itu maghrib guys ya. Habis maghrib itu makan gue, dan gue tidur kemalaman yaitu jam 11. Jadi gue makan lagi guys, jam 11 lewat ya guys. Jadi gue makan lagi, akhirnya gue nggak surplus kalori guys, nggak defisit kalori guys ya. Nggak defisit kalori. Jadi akhirnya gue makan di 2200 kalori guys ya. Jadi gue itu ini sarapan dada ayam ya, soso enak ya. Ini tambahkan cepat ini apa namanya, es blend ya guys, oatmeal 60 gram, kol putih 300, minyak goreng. Habis itu gue nggak lapar lagi guys, sampai akhirnya gue sore-sore itu olahraga guys ya di tempat game. Habis itu gue malam selesai maghrib ya, gue makan dada ayam lagi, tambahkan cepat itu gue makan es blend lagi guys ya, sama oatmeal 70 gram, lumayan banyak. Habis itu gue makan ubi rebus 150 gram. Habis itu gue makan ayamnya itu pakai minyak 15 gram, lumayan banyak minyaknya ya guys. Nah habis itu gue udah selesai aja ya, selesai. Rencananya sih mau tidur aja habis itu ya guys ya, tidur. Itu pun juga udah lumayan lebihan guys kalori yang gue makan guys ya. Dan tengah malam akhirnya gue lapar lagi guys, malam lapar lagi, susah tidur. Cari makanan, akhirnya gue ketemu makanan yang rendah kalori yaitu oatmeal guys, sama susu biar ada rasa manis-manisnya guys ya, sama lemak-lemaknya. Akhirnya gue makan itu lagi guys ya. Jadi biasanya ya, kebiasaannya sih kalau makan di 2200, kebiasaannya nggak turun berat badan gue. Tapi sebelumnya kan gue pernah juga makan lebihan guys ya, akhirnya turun guys. Nah itu cukup membingungkan juga sih, karena kebiasaan gue sih ya nggak turun. Nah itu mungkin yang kemarin itu turun, gue makan lebihan, gue timbang berat badan sebelumnya, badan gue masih banyak air. Dan di hari sesudah itu gue makan lebihan, berat badan gue nggak turun sebenarnya, cuman karena gue banyak latihan, banyak olga ya, banyak olahraga, akhirnya kadar air di tubuh gue menurun guys. Jadi berat badan gue turun. Tapi kalau berat badan gue masih tetap sebenarnya ya guys, karena makan gue segitu, lemak gue pastinya masih banyak juga ya guys. Nah itu bisa faktor gue
faktor gua turun berat badan guys. Karena walaupun kita olahraga guys ya, banyak olahraga tapi kita makannya melebihi batas kita, misalnya kan kita 2200 nih kebiasaan kita, kan itu diukur seperti kebiasaan kita aja ya. Ada yang 2000, ada yang 2200, tergantung aktivitas sehari-hari guys ya. Tapi walaupun aktivitas kita seperti biasa-biasanya, tapi kita makan lebih, pasti kita akan bertambah besar guys, bertambah gendut guys, bertambah lemak ya. Nah gitu. Itu walaupun kita olahraganya keras guys, banyak olahraga, tetap aja kalau kita makannya lebihan, tetap aja kita gemuk guys ya. Karena memang tubuh manusia itu sudah sudah bekerja sesuai kebiasaan kita guys ya. Kebiasaan kita begini ya, begini dia ya guys. Nanti kecuali nanti kita biasakan lagi yang baru, seperti misalnya kita olahraga full ya siang hari, misalnya kita kuli bangunan guys, dia akan menyesuaikan dirinya lagi ya guys. Nah jadi seperti itu, bisa saja dia makannya lebih banyak, bisa lebih banyak guys, bisa saja ya, belum tentu juga sih. Nah kenapa kuli bangunan makannya banyak tapi dia tetap kurus? Menurut gua sih makannya nggak banyak guys ya, karena yang dia makan sih cuma nasi sama tahu, tempe, palingan juga ada telur dadar ya. Kalau dihitung-hitung guys ya, palingan juga makannya 1000 sampai 2000 kalori guys ya. Karena dia nggak mungkin lagi kan ngemil lagi makan keluar seperti kita ya guys, nongkrong di pinggir jalan, makan-makan kentang goreng, nggak mungkin ya guys. Nasi aja cuman pakai tahu guys. Aduh, jadi kemungkinannya itu walaupun kita lihat ya, sekali makan dia itu piring itu penuh, bahkan bisa tumpah piring ya, maksudnya nasinya tumpah keluar. Palingan juga itu 500 gram ya, 500 gram nasi guys ya, kita banyakin 600 lah dia sekali makan, 2 kali makan 600 segitu ya. Jadi makannya nggak banyak guys ya, nggak sebanyak kita, maksudnya kalori yang dimakan, walaupun makan nasinya banyak sekali guys. Oke guys, seperti biasa ada pengumuman setiap hari guys, hampir setiap hari pengumuman ya. Kalau ini seminggu ini udah pengumuman terus sih. Oke guys, ya mantap, hari ke-8 guys.